Oke, kita lanjut. Nah, sekarang populasi. Ya, populasi dan sampel. Ini masuk subbab berikutnya. Jadi tadi yang A kalian tulis pendekatan dan jenis, yang B tempat dan waktu. Oh ya, ini saya nggak jelasin tempat dan waktu ya, sorry. Karena saya rasa itu kalian pasti bisa lah, bisa diisi. Misalnya tempatnya di SMP mana, waktunya pada bulan apa sampai bulan apa. Saya rasa saya nggak perlu jelasin gitu ya. Bisa semua lah ini ya. Kita langsung lompat ke populasi dan sampel ya. Gitu. Jadi kalau saya ulangi tadi, nah ini ya, pendekatan dan jenis ini subbab A, kemudian tempat dan waktu. Nah ini saya nggak jelasin ya, kalian sudah pasti bisa. Tempatnya misalnya yang survei tadi sama, yang survei misalnya kalau survei bisa dimanapun ya, bisa dituliskannya. Waktunya, waktu pelaksanaan surveinya, pengumpulannya kapan? Oh selama 2 minggu bisa ditulis tuh. Kalau yang eksperimen, waktunya 3 minggu ya, karena kan harus mengikuti jadwal gurunya. Nah seperti itu bisa ditulis, jadi bulan apa sampai bulan apa gitu. Kemudian kita lompat ke populasi dan sampel. Jadi saya rasa bisa lah ya, jenis dan tempat dan waktu, saya rasa bisa. Nah sekarang populasi. Jadi gini, populasi itu seluruhnya ya, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan kita, peneliti. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi ya. Populasi itu seluruhnya, sampel itu sebagiannya. Nah kayak gitu deh bahasa sederhananya ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah ini kalau misalnya yang tadi penelitian di sekolah gitu ya, misalnya penelitian di sekolah, nanti misalnya di sekolah ya, misalnya di SMA 1 misalnya, itu kelas 10-nya ada 10 IPA 1 sampai 10 IPA 5. Itu populasi namanya. Nah kemudian Pak saya mau ngambil 2 kelas aja ya, saya mau eksperimen sama kelas satunya, kelas ngajar biasa yang tadi ini namanya kelas kontrol. Saya milih X IPA 1 dan X IPA 4 ya, atau 10 IPA 1, 10 IPA 4. Nah 10 IPA 1 dan 10 IPA 4 itu sampel. Nah kayak gitu ya. Jadi populasinya ada 5 kelas, sampelnya 2 kelas. Nah kayak gitu ya, itu kalau milih di sekolah ya, milih di sekolah. Sedangkan yang gambar kedua, ini gambar yang bawah, ini populasi ini maksudnya keseluruhan. Kayak misalnya tadi ya, misalnya Pak saya mau penelitian survei, ini khususnya survei. Yang survei itu harus banyak orangnya, harus ratusan. Kalau sekolah kan siswa paling 30-an, 40 gitu kan. Kalau yang survei, misalnya survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan FKIP Uniba, misalnya kayak gitu. Wah, maka populasinya seluruh mahasiswa FKIP Uniba. Kan gitu. Sampelnya, nah kalian bisa pilih, Pak saya mau sampelnya fokusnya ke ini aja, semester 8. Oh berarti semester 8 PBSI, semester 8 matematika, semester 8 ekonomi. Nah, bisa kayak gitu, itu sampelnya. Ngambil dari itu masing-masing semester. Bisa seperti itu. Pak saya mau ngambil acak aja Pak, terserah mau semester berapa ya, sudah pakai arisan kayak gitu ya. Pakai dimasukin namanya di botol kayak gitu kan. Kemudian diacak. Nah, kayak gitu. Kayak arisan, modelnya kayak arisan, sederhana kayak gitu. Nah, itu populasi dan sampel gitu. Kalau pakai Google Form bagaimana? Ya bisa aja kalian pilah-pilah aja. Misalnya yang merespon di Google Form kalian tadi Anissa tadi misalnya, yang merespon ada misalnya ada 200. Tapi sampel yang kamu butuhkan 150 misalnya. 50-nya dibuang. Bisa dipilih itu, kalian pilih itu. Seperti itu, ya. Itu gambaran populasi dan sampel. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, sekarang teknik samplingnya. Jadi memilih sampel itu nggak sembarangan, ya. Itu tadi yang sederhana, yang teknik arisan itu sederhananya ya. Salah satunya teknik sampling ya. Jadi teknik sampling itu ada banyak. Hanya saja di sini terbagi menjadi 2 garis besar, yakni probability sampling dan
non-probability sampling. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia. Probability sampling. Ada yang namanya simple random sampling. Ada proportionate stratified random sampling. Kemudian ada disproportionate, ya, nggak proporsional maksudnya. Kemudian ada cluster random sampling. Nah, seperti itu. Jadi yang arisan tadi itu namanya simple random sampling, ya, itu yang paling simple, ya. Simple random sampling itu arisan tadi. Dikocok gitu ya, dari kita masukin gulungan kertas, kita masukin botol atau gelas gitu, kemudian kita kocok keluar gitu ya. Atau tanpa botol, misalnya kita taruh gulungan kertasnya di lantai, kita ambil satu persatu. Nah, itu simple random sampling, ya. Atau menggunakan mesin tertentu, ya, software tertentu bisa juga kalau pakai menggunakan sistem computerized, ya. Kemudian ada yang namanya proportionate stratified random sampling, ya, menggunakan proporsi, ya. Jadi contohnya tadi tuh, misalnya survei tadi tuh, ya, yang perpustakaan tadi, Pak, saya mau semester 8 aja. Ya sudah, semester 8, ya. Semester 8 di PBSI 10 orang misalnya. Semester 8 di matematika 10 orang. Semester 8 di ekonomi 10 orang. Proporsinya harus sama. Gitu. Harus sama. 10 10 10. Nah, kayak gitu. Kalau di sekolah bagaimana? Pak, saya penelitiannya di sekolah, berarti kelas 10-nya saya ngambil 2 kelas. Kelas 11-nya 2 kelas. Kelas 12-nya 2 kelas. Harus sama. Proporsi, ya. Proporsi stratified, strata, ya. Stratified itu stratanya atau tingkatannya harus sama. Semester 8, ya, tingkat semester 8. Jangan bandingin semester 8 sama semester 1. Nah, itu disproportionate. Itu yang C, ya, disproportionate. Itu. Sedangkan cluster random sampling yang D itu cluster, ya. Kita milih, ya, ini lagi rame istilah cluster, ya. Cluster itu maksudnya kelompok. Nah, ini biasa digunakan di sekolah. Yang tadi gambarnya tadi, yang ini. 10 IPA 1, 10 IPA 2 gitu, ya. Kalian ambil cluster 10 IPA 1 dan 10 IPA 4. Itu cluster random sampling. Ya, ini namanya cluster. Ini bukan simple random, ya. Yang milih kelas itu bukan simple random. Nah, nanti misalnya ada yang milih penelitiannya 2 kelas gitu, ya. Itu bukan simple random, tapi cluster random. Nah, jadi itu beberapa, ya, 4 diantaranya. Kita lanjut non probability, ya. Ada yang namanya sampling systematic, kuota, incidental, purposive, saturate, snowball, ya. Ini biasa lebih ke ini sih, penelitian kualitatif biasanya, ya. Biasanya kualitatif ini, ya. Saya jelasin satu persatu. Sistematik itu maksudnya sistematis, ya, sistematis. Kalau misalnya kita ada 50 siswa itu kita kasih nomor urut 1 sampai 50. Ya. Kemudian kita ngambil sampelnya, misalnya aku mau ngambil sampel siswa nomor ganjil aja. Berarti dari 1 sampai 50 aku ngambil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, yang ganjil-ganjil aja. Yang genap nggak usah diambil. Nah, itu sistematik. Itu contohnya sistematik, ya. Ada kuota, ya. Kuota itu artinya kita memilih sampel, ya, dengan ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota itu terpenuhi. Misalnya kayak ini, tadi, ya, yang penelitian tentang kualitas pelayanan perpus di Uniba misalnya gitu kan. Kalian ngambil populasinya adalah seluruh mahasiswa Uniba. Ini kan kita bicara perpustakaan Uniba. Tapi sampelnya cuman mahasiswa FKIP. Nah, itu kurang memenuhi kuota.
Kalau bisa ada tambah fakultas sastra, fakultas hukum, nah gitu. Fakultas teknik, teknik industri. Nah, jadi empat fakultas. Nah, kayak gitu. Itu sudah memenuhi kuota. Tapi kok cuma satu yang belum memenuhi? Ya, masa tentang kualitas pelayanan perpus se-Uniba kita cuma satu fakultas kan nggak memenuhi kuota. Nah, kayak gitu ya. Kemudian insidental. Insidental itu artinya kebetulan ya, atau nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. Kayak misalnya tadi ya tentang lagi-lagi tentang ini tadi, yang ini aja, yang sederhana aja ya, yang perpustakaan tadi ya, kualitas layanan perpustakaan Uniba. Si Anissa tadi meneliti FKIP, kemudian sastra, kemudian hukum. Nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja link Google Drive itu diisi oleh anak-anak fakultas K3, fakultas vokasi. Dan banyak gitu kan, dan banyak yang ngisi, ada ratusan. Daripada dibuang, daripada sayang dibuang, ya sudah dipakai aja. Nah, itu insidental ya, nggak sengaja gitu ya. Insidental. Yang kita temui tidak sengaja, tidak direncanakan, itu bisa kita jadikan sampel. Nah, gitu. Yang D, purposive sampling. Ini biasanya kualitatif. Purposive itu artinya sampling itu sudah kita tetapkan. Oh, aku mau, misalnya ini contoh kualitatif ya. Penelitian mengenai analisis kesulitan siswa belajar matematika, misalnya kayak gitu kan. Pada materi tertentu. Aku pilih siswa 3 orang aja, yakni 3 siswa dengan nilai terendah. Nah, itu kita tentukan. Itu purposive. Dan biasanya kualitatif ya. Sekali lagi, purposive biasanya kualitatif. Jadi ini nggak dipakai di kuanti. Ya. Kemudian saturate sampling atau sampling jenuh. Sampling jenuh itu artinya gini. Misalnya satu kelas itu ada 20 orang. 20-nya kita ambil semua. Kita pakai semua, kita analisis semua, analisis kesalahan tadi gitu. Nah, itu sampling jenuh, semuanya kita pakai. Gitu. Sedangkan yang terakhir, snowball sampling. Snowball itu bola salju. Artinya gini. Sampling itu akan bertambah terus-terusan, ya. Sampling itu akan bertambah terus-terusan. Misalnya, aku mau, ini biasanya kualitatif juga, jadi nggak cocok di kuantitatif, ya. Biasanya kualitatif. Misalnya, saya mau meneliti tadi itu tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMA 1, ya. Saya wawancara kepala sekolah, misalnya ya, kepala sekolah pertama. Setelah kepala sekolah, lanjut lagi ke guru, lanjut lagi ke waka gitu kan, ke siswa. Nah, kayak gitu, itu snowball terus-terusan sampai bola salju itu besar, sampai data itu kita dapatkan yang komplit gitu. Jadi awalnya 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, itu snowball sampling seperti itu. Oke, barangkali ini ya mengenai populasi dan sampel lumayan banyak ya, lumayan banyak. Barangkali ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Ini banyak sekali materinya ya, banyak sekali. Makanya nanti saya bagi beberapa bagian dan saya banyakin tanya jawab ke kalian gitu loh. Ini banyak sekali. Silakan, ada yang mau bertanya tentang sampling? Kalau ada silakan, kalau enggak kita lanjut. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya izin, Pak. Ya. Yang sampling tadi, Pak, kan saya kan insya Allah mau ngambil penelitian ini, Pak, perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itu berarti ini, Pak, sampelnya sekolah yang saya tuju, terus populasinya siswa laki-laki dan perempuan kayak gitu, Pak? Nah, jadi kelas berapa? Rencananya kelas berapa? Kelas 11, Pak. Oke, berarti populasinya seluruh siswa kelas 11. Kayak gitu. Ya. Seluruh siswa kelas 11. Sampelnya ya, sampelnya nanti kelas 11 IPA 2 kelas ya, misalnya 2 kelas atau 1 kelas? 1 kelas aja kayaknya, Pak. Oke, 1 kelas. Kalau memang 1 kelas nanti sampelnya misalnya 11 IPA 1. Teknik samplingnya cluster random sampling. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga proposif. Kenapa Iin mengambil 10 IPA 1? Oh, dikarenakan 10 IPA 1 siswanya
bagaimana gitu. Karakter siswa laki-lakinya bagaimana, perempuannya bagaimana. Nah, itu bisa proportif sampling malahan. Ya, jadi bisa beberapa kemungkinan. Tapi yang jelas itu tadi saya ulangi, populasinya seluruh siswa kelas 11, sampelnya 11 IPA 1 misalnya gitu. Kemudian teknik samplingnya cluster random sampling atau proportive sampling. Nah, gitu. Bisa nanti bisa disesuaikan aja. Seperti itu. Nanti yang lain kayak gitu juga ya. Nanti saya amati. Makanya nanti mungkin mulai hari ini kalian mulai merumuskan judulnya, kemudian list ya, dibikin listnya di Excel gitu, kemudian taruh di grup. Saya baca-baca, langsung saya anuin, saya komentari gitu. Ya, seperti itu. Lanjut, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ada lagi? Nggak ada? Yang lain? Barangkali takutnya tersesat. Kalau nggak kita lanjut. Bapak mau nanya, untuk yang sampel ini minimal jumlahnya ini berapa ya, Pak? Oke. Sampel itu ya ini khusus kuantitatif ya. Kalau kualitatif satu pun tidak masalah ya. Satu orang aja bisa kalau kualitatif. Satu orang tapi mendalam banget, kita wawancaranya mendalam, kita dapatkan datanya banyak. Satu orang misalnya. Tapi kalau kuantitatif ya jangan satu kan gitu. Kalau kita bicara minimal ya, itu nanti tergantung jumlah populasinya. Ya. Kalau populasinya misalnya 100, maka sampelnya misalnya sampelnya 60 orang. Nah, kayak begitu. Jadi tergantung jumlah populasinya. Semakin banyak populasinya, ya kan? Semakin banyak sampel yang digunakan. Cuman biasanya sampel itu yang kita gunakan itu sekitar 25% ya, 25%. Nanti ada rumusnya itu. Itu ada rumus penentuan sampel ya. Biasanya yang minimal itu ya 25% lah. 25 sampai 50% itu minimal sudah. Jadi 25% ya, minimal 25%. Kalau misalnya 100 orang berarti minimal 25 orang. Nah, kayak gitu ya. Kalau tidak salah 25%. Nanti ada rumusnya itu. Berarti minimal 25 atau enggak 50%, tapi tergantung populasinya lagi ya, Pak? Iya, Baik, terima kasih, Pak. Yap. Oke, nggak ada lagi ya, kita lanjut ya. Nanti ada rumusnya kok. Nanti saya bagi rumusnya deh. Ini saya umumnya aja ya, tapi nanti ada perhitungan rumus ya. Perhitungan rumus untuk penelitian yang survei, penelitian ex post facto gitu ya. Khususnya survei itu ya meskipun kelihatan sederhana tapi itu banyak ya, harus itu populasinya misalnya 1000 orang. Nah, gitu. Nanti sampelnya 100 orang, berarti kan 10%. Nah, begitu. Itu yang survei lumayan banyak tuh biasanya kok ya. Biasanya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut.